Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permisa, bersama saya Arnis Desiani di IFHI TV. Saat ini saya berada di Masjid Agung Al-Azhar. Kali ini kita akan membahas tentang Masjid Al-Azhar ini. Yuk kita simak video kali ini. Saat ini saya masih di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Kebayoran. Saya sudah bersama dengan Bapak Idin, yaitu selaku Bapak Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar. Selamat siang Pak, saya Agnes. Ya, saya mau tanya sedikit boleh ya Pak? Untuk mengadai masjid ini, sejarahnya gimana sih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Al-Azhar, ya. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar atau disingkat YPI Al-Azhar, didirikan pada tanggal 7 April tahun 1952 oleh 14 tokoh masyarakat. Pada waktu itu di Jakarta Selatan, salah seorang pencetusnya adalah Bapak Dr. Samsudin. Pada waktu itu beliau adalah sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dan didukung juga oleh Bapak Syamsur Rijal. Waktu itu adalah Wali Kota Jakarta Selatan. Kalau sekarang itu ya, ya seperti itu mungkin. Itu dibangun tadi ada tanggal 7 April tahun 1952 dan selesainya itu pada tahun 1957. Masjid Al-Azhar atau lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Al-Azhar adalah sebuah masjid yang berada di kota Jakarta Selatan, provinsi daerah di ibu kota Jakarta, Indonesia. Masjid Agung Al-Azhar didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam pada tahun 1953 di atas tanah milik yayasan seluas 43.755 meter persegi dan selesai dibangun pada tahun 1958. Masjid Agung Al-Azhar merupakan masjid terbesar di Indonesia yang mampu menampung jamaah kurang lebih 2.000 orang. Masjid yang terletak di pinggir Jalan Sisingamangaraja ini diprakarsai oleh 14 orang tokoh Partai Masyumi. Kalau untuk di Masjid Agung ini, dia bisa menampung berapa banyak jamaah ya Pak? Untuk di ruang utama Masjid Agung Al-Azhar itu bisa menampung atau kapasitas di atas itu bisa sekitar 2.000 orang. Terus kalau kegiatan Jumat misalnya ya, kita itu juga suka menggunakan aula di bawah, aula Buya Hamka, itu juga hampir sama sekitar 2.000-an. Jadi mungkin kurang lebihnya ya ada sekitar 4.000-an lah untuk daya tampung Masjid Agung Al-Azhar. Masjid dengan catatan sejarah panjang tersebut dikukuhkan oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah perkembangan kota Jakarta. Tak hanya itu, pada tanggal 19 Agustus 1993, masjid ini dijadikan cagar budaya nasional. Masjid yang kini berada satu komplek dengan sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar tersebut masih mempertahankan bentuk bangunan yang lama. Kalau untuk kegiatan di Masjid Agung Al-Azhar ini biasanya ada kegiatan apa aja Pak yang rutin? Kalau kegiatan di Masjid Agung Al-Azhar itu yang utama adalah kegiatan sholat 5 waktu, terus sholat Jumat, dan ada juga beberapa pengajian. Pengajian ini sesuai dengan nama harinya. Ada hari Ahad, Ahad itu ada 2 ya, ada Ahad pagi dan Ahad duha. Terus ada di Senin pagi, Senin pagi, terus Rabu pagi,
Jumat pagi dan Sabtu pagi. Nama pengajiannya sesuai dengan nama harinya. Misalnya Senin pagi ya Senin pengajian Senin pagi gitu kan, Ahad pagi ya. Untuk jamaahnya nisa atau laki-laki biasanya pengajian? Kalau untuk jamaahnya itu terdiri dari ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Campur ya, seminggu rutin kali ya Pak? Ada berapa kali setiap ya? Minggu. Setiap minggu, setiap hari itu ada pengajian. Kecuali yang masih kosong itu hari Selasa dan hari Kamis yang belum ada. Gitu. Yang minggu hari lainnya penuh dengan pengajian. Uniknya, bentuk bangunan dan ornamen yang ada sama sekali tidak terlihat usang. Di samping karena perawatan yang sangat intensif, hal ini memperlihatkan betapa visionernya para perancang bangunan masjid di awal pendirinya. Secara keseluruhan, bangunan masjid terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah adalah ruang serbaguna yang dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan atau resepsi pernikahan. Ruang utama masjid terdapat di lantai 2. Keseluruhan masjid disapu dengan warna putih bersih yang menyimbolkan kesucian. Tidak banyak detail ornamen terlihat di sekeliling bangunan. Meski demikian, tangga di 4 penjuru masjid menjadikan terlihat megah. Memasuki ruang utama sholat, kesan yang sangat berbeda dengan bangunan luar yang minimalis akan terasa. Detail ornamen lukisan kaligrafi berbagai warna menghiasi keseluruhan bangunan. Jendela-jendela kayu tinggi yang mengitari dinding ruangan pun menjadi satu kesatuan membentuk sebuah desain yang indah. Di sisi dalam kubah terlihat lukisan kaligrafi. Lafaz Allah berada di bagian puncaknya, dikelilingi oleh 99 Asmaul Husna. Jendela-jendela kecil juga terlihat mengelilingi bagian kubah, memberikan pencahayaan alamiah ke dalam masjid. Bangunan Masjid Al-Azhar yang tampak sederhana tersebut sepertinya tidak kehilangan pamor di antara gedung tinggi, Universitas Al-Azhar, dan SD, SMP, serta SMA di sisi lainnya. Tak hanya dapat dipungkiri, bangunan masjid itulah yang hingga kini menjadi ikon nama besar Al-Azhar yang memiliki banyak cabang sekolah di seluruh Indonesia.